Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga kita bisa sampai ke Ramadan. Hari keberapa ini? Hari ke-7. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena banyak sekali hamba-hamba Allah yang tidak sampai usianya di Ramadan kali ini. Jadi kita patut bersyukur Allah masih memberikan kita usia hingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan kali ini, dan insya Allah mudah-mudahan sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita semua berharap mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan beberapa nasihat. Mungkin nasihat-nasihat ini sudah berulang. Saya harap para jemaah tidak bosan-bosan untuk mendengar nasihat-nasihat ini. Yang pertama, mumpung ini adalah bulan Ramadan, marilah kita semua meningkatkan amal ibadah kita. Mari kita perbanyak amalan-amalan. Mari kita perbanyak ilmu, perbanyak tadarus, tadabbur Quran, kita pahami maknanya, tidak hanya membaca tapi memahami maknanya. Insya Allah Al-Quran tidak hanya di mulut saja tetapi juga ada di hati kita, bahkan ada di perbuatan kita. Karena cara yang paling ampuh dalam berdakwah adalah melalui perbuatan kita. Banyak orang melihat perbuatan kita daripada mendengar. Saya kebetulan penggemar UFC. Ada yang tahu UFC? MMA tarung bebas itu. Saya penggemarnya Khabib Nurmagomedov. Jadi beliau itu adalah muslim dan juara dunia meskipun sudah pensiun. Namun menariknya, dia adalah role model yang sangat baik untuk generasi muda saat ini. Bahkan orang-orang barat, para non muslim itu juga mengakuinya. Bagaimana saya baca di komen-komen video-video tentang Khabib, mereka melihat bagaimana Khabib ini begitu humble, rendah hati. Dengan berbagai pencapaian yang telah didapatkan, dia bisa jauh dari kesombongan. Gaya hidupnya biasa-biasa saja. Bagaimana dia memuliakan teman-temannya. Tidak pula dia menggunakan mobil-mobil mewah, tetap menggunakan mobil-mobil yang biasa saja. Dan hal ini ternyata mendapat apresiasi. Dan saya ingat betul kata si Khabib ini, bahwa orang itu tidak melihat apa yang kamu katakan, tetapi mereka melihat kamu. Jadi marilah kita menjadi muslim dengan sebaik-baiknya. Insya Allah orang-orang akan melihat kita. Itu satu. Yang kedua, sebagai oleh-oleh dalam kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah anjuran kepada kita semua, juga kepada saya sendiri, yaitu untuk dapat menjaga wudhu. Wudhu ini begitu sederhana, namun ganjarannya begitu besar. Beberapa yang saya ingat, salah satunya adalah hadisnya Bilal. Jadi Rasulullah itu mendengar suara bakiak sandalnya Bilal ini di surga. Lalu Rasul bertanya, "Wahai Bilal, apa sih amalan yang kamu lakukan sehingga aku mendengar suara terompahmu?" Lalu Bilal menjawab bahwa dia selalu menjaga wudunya dan dia mengerjakan sholat 2 rakaat setelah dia berwudu. Kemudian dalam hadis lain juga diriwayatkan bahwa setiap wudu yang kita lakukan itu menggugurkan dosa-dosa kecil kita antara wudu yang satu dan wudu yang lain. Jadi selama kita menjaga wudu, dosa-dosa kecil kita akan digugurkan. Kita membasuh wajah kita, maka dosa-dosa yang keluar atau yang
kita lakukan melalui pandangan kita atau mungkin mulut kita, Allah gugurkan. Kita basuh tangan kita, dosa-dosa yang kita lakukan dengan tangan, Allah gugurkan. Begitu juga dengan kaki kita. Kemudian Allah juga meningkatkan atau memuliakan derajat hambanya yang senantiasa berwudu. Maknanya adalah ketika derajat kita tinggi di hadapan Allah, maka Allah cinta kepada kita. Konsekuensi dari cinta Allah kepada hambanya adalah apa saja yang hambanya minta, insya Allah Allah penuhi. Jika belum dipenuhi, berarti itu belum yang terbaik buat kita. Jadi kurang lebih riwayatnya, jika hamba-hamba Allah itu berwudu, kemudian mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah akan bukakan 8 pintu surga dan Allah persilakan hambanya yang berwudu untuk masuk dari pintu mana yang dia kehendaki. Masya Allah, hanya dari wudu saja. Hanya dari wudu saja konsekuensinya itu begitu baik untuk kita. Yang berikutnya adalah ketika kita tidur, sebelum tidur kita berwudu, maka Allah mengutus malaikatnya untuk mendoakan kita. Dan kita tidak akan bangun kecuali malaikat telah berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa si fulan karena dia telah melakukan wudu sebelum tidurnya. Dan yang terakhir, manfaat dari wudu adalah, ini adalah cara Rasulullah mengenali umatnya. Sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, bagaimana kamu bisa mengenali kami? Jumlah kami sangat banyak di hari akhir nanti, miliaran mungkin ya. Lalu Rasul menjawab, jika ada kuda yang gelap atau hitam, kemudian ada kuda lain yang memiliki tanda putih di kepalanya, apakah kamu dapat mengenalinya? Ya Rasul, seperti itulah aku mengenali kalian, karena dari wajah kalian, dari tangan kalian dan dari kaki kalian terpancar cahaya. Dan cahaya ini adalah cahaya dari air wudu yang sering kita lakukan. Jadi marilah kita menjaga wudu kita. Kita lakukan dengan sebenar-benarnya karena wudu itu adalah ibadah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.